Majelis Jemaat GBB Sawan Depok bersama semua pengurus Pelkat mengucapkan selamat datang dan selamat beribadah di hari Minggu kelima Prapaskah. Kepada saudara-saudara yang baru pertama kali hadir dalam ibadah di Jemaat GBB Sawangan, Majelis Jemaat mengucapkan selamat datang. Sekiranya saudara dan keluarga belum terdaftar atau memerlukan suatu pelayanan, dapat menghubungi Majelis Jemaat, Korsek Wakorsek, atau Korjem Wakorjem, atau setiap hari kerja di kantor sekretariat GBB Jemaat Sawan Depok. Kiranya ibadah yang kita lakukan saat ini berkenan di hadapan Tuhan dan kita diberkati olehnya. Pemberitaan firman akan disampaikan oleh Pendeta RED Dada STH. Jemaat, marilah berdiri untuk menyambut firman Tuhan hadir di tengah-tengah persekutuan kita. Pertolongan kita adalah dalam nama Tuhan yang menjadikan langit dan bumi. Jemaat kasih Tuhan, atas pembimbing dalam persekutuan kita di saat ini, sebagaimana Yesaya 26 ayatnya yang keempat, demikian firman Tuhan. Percayalah kepada Tuhan selama-lamanya, sebab Tuhan Allah adalah gunung batu yang kekal. Jemaat Tuhan, terimalah salam Tuhan, kasih karunia dan damai sejahtera dari Allah Bapa kita dan dari Tuhan Yesus Kristus menyertai kamu Dan menyertaimu juga. Jemaat, persilahkan duduk. Jemaat yang terkasih, dengan rasa sesal dan malu dan dengan kerendahan hati, marilah mengaku akan segala dosa kita. Ya Allah, kami menyadari dan mengaku bahwa sungguh dosa dan pemberontakan kami banyak di hadapan-Mu, dan dosa kami bersaksi melawan kami. Sungguh, kami menyadari pemberontakan kami dan mengenal segala kejahatan kami. Kami telah memberontak dan mungkir terhadap Tuhan, berbalik dari mengikuti Allah
Kami merancangkan berbagai pemerasan dan penyelewengan. Hati kami mengandung dusta dan melahirkannya dalam kata-kata. Karena itu kami mohon kepadamu, ya Bapa, ampunilah segala dosa dan pemberontakan kami. Baharuilah kami supaya layak menjadi anak-anak-Mu. Demikianlah pengakuan umat-Mu. Dengarlah ya Tuhan. Jemaat kasih Tuhan, kepada kita yang dengan penuh kesungguhan mau mengaku dosa dan bertobat di hadapan Allah, maka dengarkanlah bagimu saat ini berita anugerah pengampunan. Sebagaimana firman Tuhan dalam Ibrani 9 ayatnya yang ke-15. Demikian firman Tuhan. Karena itu ia adalah pengantara dari suatu perjanjian yang baru, supaya mereka yang telah terpanggil dapat menerima bagian yang kekal yang dijanjikan. Sebab ia telah mati untuk menebus pelanggaran-pelanggaran yang telah dilakukan selama perjanjian yang pertama. Jemaat Tuhan, berdasarkan firman Tuhan ini, sebagai pelayan Yesus Kristus, kami memberitakan bahwa pengampunan dosa berlaku dalam nama Bapa dan Anak dan Roh Kudus. Syukur kepada Tuhan. Amin. Jemaat Tuhan, marilah berdiri. Bersama saat ini kita akan mendengarkan perintah dalam hidup yang baru. Yang bersama kita akan dengarkan itu dari kitab 1 Timotius 2, ayatnya yang pertama hingga keempat. 1 Timotius 2 ayat pertama hingga keempat, demikian firman Tuhan. Pertama-tama aku menasihatkan, naikkanlah permohonan, doa syafaat, dan ucapan syukur untuk semua orang, untuk raja-raja dan untuk semua pembesar, agar kita dapat hidup tenang dan tentram dalam segala kesalehan dan kehormatan. Itulah yang baik dan yang berkenan kepada Allah Juru Selamat kita, yang menghendaki supaya semua orang diselamatkan dan memperoleh pengetahuan akan kebenaran. Jemaat Tuhan, Roh Kudus menolong kita mewujudkan kemuliaan Allah dalam seluruh hidup dan kesaksian kita di dunia. Jemaat, persilahkan duduk. Jemaat kasih Tuhan, bersama kita akan merenungkan kebenaran firman Tuhan. Mari sebelum kita bersama merenungkan kebenaran firman Tuhan, kita satu di dalam doa. Mari kita berdoa. Ya Tuhan, firman-Mu adalah harta terpendam yang menjamin kehidupan kami di bumi maupun di sorga. Curahkan Roh Kudus-Mu agar kami mendapat kuasa dan kekuatan menggali firman-Mu dan mau hidup di dalamnya sekarang dan selamanya. Amin. Jemaat Tuhan, marilah berdiri. Bersama kita akan mendengarkan firman Tuhan yang dibacakan dari Alkitab Hosiana.
Pembacaan Alkitab hari ini dari 1 Tesalonika 1 ayatnya yang pertama hingga yang ke-10. 1 Tesalonika 1 ayat yang pertama hingga yang 10 yang menyatakan, dari Paulus, Silvanus, dan Timotius kepada jemaat orang-orang Tesalonika yang di dalam Allah Bapa dan di dalam Tuhan Yesus Kristus. Kasih karunia dan damai sejahtera menyertai kamu. Kami selalu mengucap syukur kepada Allah karena kamu semua dan menyebut kamu dalam doa kami. Sebab kami selalu mengingat pekerjaan imanmu, usaha kasihmu dan ketekunan pengharapanmu kepada Tuhan kita Yesus Kristus di hadapan Allah dan Bapa kita. Dan kami tahu, hai saudara-saudara yang dikasihi Allah, bahwa Ia telah memilih kamu. Sebab Injil yang kami beritakan bukan disampaikan kepada kamu dengan kata-kata saja, tetapi juga dengan kekuatan oleh Roh Kudus dan dengan suatu kepastian yang kokoh. Memang kamu tahu bagaimana kami bekerja di antara kamu oleh karena kamu. Dan kamu telah menjadi penurut kami dan penurut Tuhan. Dalam penindasan yang berat, kamu telah menerima firman itu dengan sukacita yang dikerjakan oleh Roh Kudus. Sehingga kamu telah menjadi teladan untuk semua orang yang percaya di wilayah Makedonia dan Akaya. Karena dari antara kamu firman Tuhan bergema bukan hanya di Makedonia dan Akaya saja, tetapi di semua tempat telah tersiar kabar tentang imanmu kepada Allah, sehingga kami tidak usah mengatakan apa-apa tentang hal itu. Sebab mereka sendiri bercerita tentang kami, bagaimana kamu sambut, dan bagaimana kamu berbalik dari berhala-berhala kepada Allah untuk melayani Allah yang hidup dan yang benar, dan untuk menantikan kedatangan anaknya dari surga yang telah dibangkitkannya dari antara orang mati, yaitu Yesus yang menyelamatkan kita dari murka yang akan datang. Demikian pembacaan Alkitab. Hendaklah firman Tuhan dengan segala kekayaannya diam di dalam hatimu, dan ucaplah syukur kepada Allah. Jemaat, persilahkan duduk kembali. Ibu bapak yang dikasihi dalam Tuhan kita Yesus Kristus, kalau kita mendengar ada gereja jemaat yang kesulitan untuk beribadah di Indonesia, kita mungkin bisa maklum, karena memang kondisi masyarakat sosial di Indonesia ya memang seperti itu, kekhasannya seperti itu, karena sebenarnya bukan soal mayoritas atau tidak minoritas, tetapi pemahaman tentang beragama itu yang perlu dikembangkan, didalami lagi oleh masyarakat. Kesulitan untuk mendapatkan izin beribadah, gedung gereja dan sebagainya, biasa di Indonesia keadaan-keadaan seperti itu. Di jemaat kita ibu bapak hampir sekitar 20 tahun lebih ya, kita baru bisa mendapatkan
izin mendirikan bangunan bagi gedung gereja kita. Padahal kita sudah memakai gedung gereja ini 20 tahun lebih. Dengan perjuangan, pengorbanan yang cukup besar, baik dana, materi, dan sebagainya. Itu harus dilewati. Jadi memang itulah keadaan di Indonesia. Banyak tantangan untuk mendirikan atau membuat sebuah persekutuan jemaat. Itu banyak tantangannya di tengah-tengah masyarakat. Ibu bapak, ternyata hal-hal seperti ini bukan barang baru di dalam pertumbuhan gereja. Kenapa? Karena ketika sebuah jemaat itu berdiri, tantangan-tantangan pelayanan itu di tengah masyarakat juga banyak. Salah satu tantangan yang dihadapi oleh jemaat-jemaat Tuhan adalah jemaat Tesalonika. Pokok surat bacaan kita adalah jemaat di Tesalonika. Dan jemaat di Tesalonika juga mengalami tantangan yang berat ketika Paulus mulai menginjili mereka. Ketika Paulus mulai mendirikan jemaat ini, tantangannya berat. Kalau ibu bapak buka Kisah Para Rasul 17. Kisah Para Rasul 17, ketika Paulus mulai melayani di sana, muncul orang-orang Yahudi yang tidak senang dengan orang-orang non-Yahudi yang diinjili oleh Paulus, yang menjadi anak-anak Tuhan. Karena pikir mereka, orang-orang non-Yahudi ini kalau sudah menjadi Kristen, mereka akan membawa nilai-nilai Taurat di dalam kehidupan mereka. Dan bagi orang Yahudi, itu sesuatu yang dilarang, pantang. Hanya orang yang keturunan Yahudi yang boleh hidup melakukan ritual-ritual Taurat yang diperintahkan Taurat, yang diajarkan dalam agama Yahudi. Yang di luar etnis Yahudi dilarang. Nah, ketika orang-orang Kristen non-Yahudi bertumbuh di kota Tesalonika, mereka merasa tidak senang, sehingga mereka berusaha mencari berbagai cara untuk menghancurkan, membuat jemaat ini bubar. Dalam Kisah 17 ayatnya yang ke-5 kita baca. Salah satu hal yang mereka lakukan adalah ayat 5, pasal 17 ayat 5 Kisah Rasul. Tetapi orang-orang Yahudi menjadi iri hati dan dengan dibantu oleh beberapa penjahat dari antara petualang-petualang di pasar, mereka mengadakan keributan dan mengacau kota itu. Mereka menyerbu rumah Yason dengan maksud untuk menghadapkan Paulus dan Silas kepada sidang rakyat. Jadi Bapak Ibu, orang-orang Yahudi memakai preman-preman pasar, begitu bahasanya sebenarnya, untuk menghasut orang banyak bahwa ini loh Paulus, penghasut di antara orang Yahudi, penghasut di tengah-tengah masyarakat. Bahkan kalau Bapak Ibu baca di pasal 17, mereka katakan bahwa Paulus mengajarkan tentang adanya seorang raja baru di luar kaisar. Itu sebenarnya fitnah, itu hoaks yang mereka lakukan. Tetapi sekali lagi mereka menghalalkan cara ini karena apa? Karena mereka tidak senang dengan kelompok Kristen. Itulah pertumbuhan awal dari jemaat Tesalonika. Ketika Paulus sudah meninggalkan jemaat ini, ibu bapak, dan Paulus kemudian mendengar tentang perkembangan jemaat ini dari Timotius, dia bahagia. Kenapa? Karena jemaat yang bertumbuh awalnya dengan pergumulan yang berat seperti dalam pasal 17 dalam Kisah Para Rasul, ternyata imannya betul-betul tertempa dengan baik. Betul-betul iman mereka kuat di dalam Tuhan. Ayat yang ketiga dalam bacaan kita, 1 Tesalonika 1 ayat 3. Sebab kami selalu mengingat pekerjaan imanmu, usaha kasihmu,
dan ketekunan pengharapanmu kepada Tuhan kita Yesus Kristus di hadapan Allah Bapa kita. Paulus mau katakan bahwa inilah buah dari seluruh kesungguhan iman umat Tuhan. Walaupun mereka menghadapi banyak tantangan, walaupun mereka banyak kali harus menghadapi banyak pergumulan di dalam untuk menjadi anak-anak Tuhan di tengah-tengah masyarakat mereka, tetapi tidak sekali lagi membuat mereka meninggalkan Tuhan. Bahkan sebaliknya Bapak Ibu, ayatnya yang ke-7, ayat yang ke-6, 7 katakan begini. Ayat 6 dan ke-7. Dan kamu telah menjadi penurut kami dan penurut Tuhan dalam penindasan yang berat. Kamu telah menerima firman itu dengan sukacita yang dikerjakan oleh Roh Kudus, sehingga kamu telah menjadi teladan untuk semua orang yang percaya di wilayah Makedonia dan Akhaya. Nama dua provinsi, Makedonia dan Akhaya. Artinya apa? Ketekunan, kesabaran, kesetiaan orang-orang Tesalonika, jemaat di Tesalonika, pada akhirnya menjadikan mereka teladan-teladan bagi jemaat-jemaat yang berkembang di berbagai tempat di wilayah Makedonia dan Akhaya. Jemaat ini menjadi contoh tentang bagaimana kesetiaan yang sungguh di dalam Tuhan. Kalau mereka setia, Tuhan tidak akan pernah tinggalkan mereka. Tuhan akan menjaga mereka. Tuhan akan tetap hadir dan menyertai mereka. Dan berkat Tuhan ada bagi jemaat ini. Ibu bapak yang dikasihi dalam Tuhan kita Yesus Kristus, minggu ini adalah minggu kelima menuju masa Prapaskah. Kita sadari bahwa minggu-minggu Prapaskah adalah minggu-minggu di mana kita bersama menghayati Via Dolorosa, jalan derita Kristus yang berujung pada penyaliban. Bagaimana pribadi kita boleh menghayati pergumulan-pergumulan yang dirasakan Yesus. Sakit, luka, dan pada akhirnya harus tergantung di kayu salib. Derita Yesus. Kita diajak untuk menghayati itu dalam kehidupan kita. Dalam tradisi gereja, dalam penghayatan masa-masa berat pergumulan Yesus, sakit yang dirasakan oleh Yesus, peluh, luka yang dirasakan Yesus. Jemaat diajak menghayati hal-hal itu dengan cara berpuasa. Berpuasa itu bukan sengaja makan, tetapi berpuasa untuk hal-hal yang biasanya menjadi kesenangan kita, menjadi sebuah hal yang menjadi favorit kehidupan kita. Ada yang perokok, maka pada masa Raya Paskah ini dia berkomitmen, saya tidak merokok. Atau kalau memang tidak tahan, tidak merokok, biasanya satu hari dihabiskan satu bungkus rokok, dia belajar menahan diri hanya setengah bungkus. Ya, betapa susahnya menahan keinginan daging ini. Ada ibu-ibu yang belajar untuk pada masa-masa Raya Paskah ini kurangi belanja-belanja yang tidak perlu, shopping yang tidak perlu, dan biasanya uang yang dipakai, dana yang dipakai itu disimpan dan nanti diserahkan sebagai persembahan syukur ke gereja. Artinya kesenangan-kesenangan kita belajar untuk tekan, tidak kita lakukan, sehingga itu pasti membuat hati kita tidak nyaman. Tetapi kalau kita sungguh-sungguh melakukannya, itulah bentuk penghayatan kita juga terhadap derita Kristus. Selain juga tadi ada yang melakukannya dengan cara puasa, makan, minum selama 40 hari. Tetapi inti dari semua itu adalah kita belajar bahwa
mendalami kasih dan kuasa Tuhan lewat jalan penderitaan Kristus. Mendalaminya itu dengan menghayati jalan derita Kristus. Itulah bagian dalam pembinaan iman kita. Masa-masa raya, masa-masa pra-Paskah ini adalah masa yang sangat baik untuk bersama kita juga belajar menghayati tantangan-tantangan yang harus kita hadapi sebagai anak-anak Tuhan untuk mendalami kasih dan kuasa Tuhan di dalam hidup kita, keselamatan Tuhan di dalam hidup kita. Kita belajar bagaimana derita Kristus itu untuk membuat saya semakin bijaksana. Belajar mengatur mulut saya supaya setiap hari tidak lagi kata-kata kotor yang saya keluarkan, bukan lagi amarah yang saya ungkapkan, kekesalan yang tidak pada tempatnya yang saya keluarkan. Tetapi saya belajar untuk mengucapkan kata-kata kasih, kata-kata dengan nada-nada yang benar, lembut, sehingga membuat orang-orang di sekitar kita merasakan damai di dalam kehidupan mereka. Ibu bapak yang dikasihi dalam Tuhan kita Yesus Kristus, Jemaat Tesalonika boleh menjalani pertumbuhan jemaatnya dengan penuh kesetiaan kepada Tuhan. Walaupun tantangan di sekitar mereka sangat berat. Tetapi itulah cara mereka untuk tetap setia di dalam Tuhan, menghayati derita Kristus yang membuat mereka pada akhirnya terselamatkan dari kuasa dosa. Nah, mari di masa Prapaskah ini juga buat kita semuanya, kita juga belajar. Kita belajar untuk menghayati derita Kristus dengan cara membiasakan diri, menahan dari setiap kesenangan-kesenangan duniawi kita. Apapun itu. Dan lebih memfokuskan perhatian kehidupan kita pada hal-hal yang rohani. Pengenalan lebih dalam akan kebenaran firman Tuhan. Pengenalan yang lebih dalam bagaimana melayani Tuhan di tengah-tengah jemaat. Memberi diri lebih dalam untuk lebih setia di dalam Tuhan. Itulah cara yang terbaik untuk bisa menghayati kehidupan kita di dalam kebenarannya. Ibu bapak, mari di dalam masa raya, masa-masa Prapaskah ini, kita bersama menghayati derita Kristus. Sekali lagi, dengan cara kita belajar mengendalikan diri pada hal-hal yang bersifat kedagingan. Dan hidup betul-betul lebih lagi sesuai dengan kebenaran firman Tuhan. Sehingga hidup kita semakin dikendalikan pada apa yang menjadi kehendak Tuhan dan bukan pada apa yang menjadi kehendak duniawi kita, kedagingan kita. Selamat menghayati jalan Tuhan. Amin. Jemaat Tuhan, bersama semua orang percaya di segala waktu dan tempat, marilah berdiri untuk bersama mengaku iman menurut pengakuan iman rasuli. Marilah
dengan hati dan mulut masing-masing kita berkata, aku percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi, dan pada Yesus Kristus, anaknya yang tunggal, Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun dalam kerajaan maut, pada hari yang ketiga bangkit pula dari antara orang mati, naik ke sorga, duduk di sebelah kanan Allah, Bapa yang Maha Kuasa, yang akan datang dari sana untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya pada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, bangkitan daging, dan hidup yang kekal. Jemaat, persilahkan duduk kembali. Jemaat Tuhan, mari bersama kita satu di dalam doa syafaat kita. Mari kita berdoa. Allah Bapa dalam sorga, kami sujud ke hadirat-Mu yang kudus, Bapa. Kami sungguh bersyukur karena Tuhan, Engkau ada menyertai kami. Kasih dan kuasa-Mu Tuhan senantiasa menopang kami. Terima kasih Tuhan. Terima kasih untuk berkat yang tidak pernah kurang Engkau berikan bagi kami. Di balik segala sukacita kami teringat bagi saudara-saudara kami Tuhan. Kami mau menyerahkan mereka tetap ke dalam tangan-Mu juga. Mereka yang saat ini dalam kondisi berat karena berbagai kondisi pergumulan yang harus mereka hadapi. Yang sakit, angkat Tuhan sakit penyakit mereka, berikan mereka kesembuhan, pemulihan. Yang bergumul dengan berbagai masalah kehidupan, Tuhan hadirlah, berikan mereka jalan keluar yang terbaik, sehingga mereka dalam hikmat kebijaksanaan Tuhan dapat menyelesaikannya dengan baik. Bagi mereka yang saat ini Tuhan sedang bergumul, karena mereka di daerah mereka terjadi bencana alam, banjir, tanah longsor, ataupun berbagai kondisi alam yang sedang terjadi di daerah mereka. Tuhan hadirlah bagi mereka, sehingga mereka pun boleh merasakan satu kekuatan di tengah-tengah pergumulan yang ada. Demikian juga Bapa bagi mereka yang merasa sendiri dalam diri mereka, yang merasa dijauhkan dari sanak keluarga mereka, para janda duda, anak-anak yatim piatu. Tuhan hadirlah bagi mereka. Angkat segala pergumulan hidup mereka Tuhan, sehingga mereka boleh dikuatkan tetap dalam kasih-Mu. Terima kasih Bapa, terima kasih. Kami percaya Engkau ada senantiasa bagi saudara-saudara kami. Engkau tetap menyertai kehidupan mereka. Terima kasih Bapa, terima kasih. Bapa Surgawi, kami mau dan tetap menyerahkan seluruh keberadaan saudara-saudara kami ke dalam tangan Tuhan. Kiranya kasih dan berkat Tuhan sajalah yang tetap menyertai mereka, menopang mereka, melewati berbagai hal dalam kehidupan ini. Kami juga mau menyerahkan bagi mereka yang bersuka cita dalam hidup mereka karena keberhasilan dalam hidup, pertambahan usia rumah tangga, dan banyak hal indah yang mereka alami. Tuhan, biarlah damai sejahtera-Mu saja yang ada, menaungi dan menyertai, sehingga perjalanan kehidupan saudara-saudara kami ini juga boleh menjadi kesaksian yang indah bagi semuanya. Terima kasih Bapa. Kami menyerahkan seluruh keberadaan saudara-saudara kami ke dalam tangan Tuhan. Tuhan berkatilah bangsa negara kami Indonesia, berkatilah Tuhan dalam seluruh perjalanan kehidupan berbangsa kami. Biarlah kami boleh terus bisa kuat menjalani kehidupan berbangsa ini dengan baik. Secara khusus Tuhan, kami diberi kemampuan untuk tetap kuat bersama
sebagai satu keluarga besar bangsa Indonesia, menjaga persatuan, saling memperhatikan satu dengan yang lainnya, sehingga ada sukacita dalam kehidupan bersama kami. Berkatilah juga Bapa Surgawi bagi pemerintah agar dapat menata, melayani masyarakat Indonesia dengan baik dalam kasih dan anugerah-Mu. Terima kasih Bapa. Kami ingin menyerahkan juga Bapa Surgawi bagi saudara-saudara kami di dalam kehidupan beriman mereka. Tuhan berkati bagi gereja-Mu di muka bumi ini. Biarlah kami boleh beribadah dengan penuh sukacita, walaupun mungkin harus ada tantangan-tantangan pelayanan yang kami alami. Tuhan berkatilah. Berkatilah juga Tuhan jemaat Tuhan GPB Sawangan Depok, agar pelayanan, persekutuan dan kesaksian boleh terus berjalan di tengah-tengah jemaat ini dengan baik. Tuhan berkati dalam setiap kegiatan yang berjalan, agar semuanya boleh menyatakan kemuliaan Tuhan di tengah-tengah kehidupan bersama kami. Terima kasih Bapa. Kami menyerahkan seluruh keberadaan kami tetap ke dalam tangan Tuhan. Kami percaya Engkau tidak tinggalkan kami. Engkau senantiasa ada bagi kami, menjaga dan menopang kami. Terima kasih Bapa, terima kasih. Biarlah kami boleh terus hidup dalam kasih Tuhan. Kami boleh terus hidup mengandalkan Tuhan dan percaya bahwa hidup kehidupan kami ada karena Tuhan Engkau memberkati, menyertai jemaat Tuhan di tempat ini juga. Terima kasih Bapa, terima kasih. Ya Tuhan, dalam pengasihan-Mu kami mohon, peliharalah kami dalam kasih Yesus Kristus Tuhan dan Juru Selamat yang telah mengajarkan kami berdoa. Bapa kami yang di sorga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di sorga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah pada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Pengucapan syukur. Marilah kita mengucap syukur kepada Tuhan dengan memberi persembahan kepadanya. Dengarlah nas Alkitab Amsal 3 ayatnya yang 9 sampai dengan 10 yang menyatakan, muliakanlah Tuhan dengan hartamu dan dengan hasil pertama dari segala penghasilanmu, maka lumbung-lumbungmu akan diisi penuh sampai melimpah-limpah, dan bejana pemerahanmu akan meluap dengan air buah anggurnya. Tuhan memberkati saudara dan persembahan saudara. Sepanjang hidupku bersyukur senantiasa, puji nama Tuhan kini dan kekal. Bawa persembahanmu segera pada Tuhan Allahmu. Ingat akan janjinya tetap,
Jemaat mari berdiri untuk menyerahkan persembahan ini kepada Tuhan dalam doa syukur secara bersama-sama. Ya Tuhan, terimalah persembahan syukur kami, yaitu jemaat yang telah Engkau selamatkan. Jadikanlah persembahan syukur kami ini sebagai berkat bagi sesama dan bagi pembangunan tubuh Kristus. Amin. Jemaat dipersilakan duduk. Warta Jemaat tanggal 28 Februari 2021. Pemberitahuan kegiatan peribadahan untuk Minggu tanggal 7 Maret 2021. Pengaturan kehadiran jumlah jemaat di Gedung Gereja Sawangan dibagi 2 kelompok. Kelompok A jam 7.00 terdiri dari jemaat sektor 5 dan Pelkat GP. Kelompok B jam 17.00 terdiri dari jemaat sektor 1 dan 3. Minggu selanjutnya bergantian waktu kehadirannya dan akan diumumkan di WA grup sektor untuk Gedung Gereja Ciseeng. Jumlah warga jemaat yang hadir dibatasi sesuai dengan daya tampung Gedung Gereja Ciseeng. Sehubungan dengan masa pandemi COVID-19, maka bagi warga jemaat yang saat ini dirawat di rumah sakit dan berkerinduan ada persekutuan, bisa tetap dilayani oleh presbiter melalui pelayanan virtual. Jemaat yang berulang tahun pekan ini. Kepada jemaat dan keluarga yang berulang tahun atau HUT pernikahan dalam pekan ini, kami ucapkan selamat ulang tahun, Tuhan Yesus memberkati. Majelis Jemaat GPIB Sawangan Depok mengucapkan terima kasih kepada warga jemaat GPIB Sawangan dan simpatisan atas kehadiran serta perhatian dan dukungan doanya untuk setiap kegiatan yang ada. Kiranya Allah yang Maha Kasih dalam Tuhan Yesus Kristus melimpahkan berkat dan karunia-Nya kepada kita sekalian. Tuhan Yesus memberkati. Demikian warta jemaat. Jemaat Tuhan, mari berdiri. Pergilah, beritakanlah Injil melalui hidup dan kerjamu sehari-hari, berdasarkan firman Tuhan yang telah kamu dengarkan. Jaya cerah mengusik ulang, menghias indah warnanya. Dunia serah gelap mencekam, menambahkan sinar kasih-Nya. Kristus terang dan tiga pun terang, jangan lengah, terangi kotamu demi sejahtera berseri. Janganlah tentang ke lorong yang gelap, sinarilah memberi damai tetap dan hidup yang kekal selamanya. Arahkan hati dan pikiranmu kepada Tuhan, serta terimalah berkat-Nya. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberikan engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberikan engkau damai sejahtera.
guna